Di kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa hal menyangkut hukum Taurat, khususnya persepuluhan. Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek, inisiatif sendiri. Yakub memberikan persembahan persepuluhan, inisiatif sendiri. Belum ada keharusan. Tapi pada zaman Musa, zaman hukum Taurat, apa yang oleh Abraham dan Yakub masih inisiatif sendiri, itu mulai diwajibkan. Di video tersebut, Ezra katakan pada zaman Musa, zaman hukum Taurat, persepuluhan itu mulai diwajibkan. Namun Alkitab katakan, persepuluhan itu selain menjadi wajib juga mengikat bagi bangsa Israel. Mari kita baca proses perjanjian hukum Taurat itu terjadi antara Allah dan bangsa Israel. Kita baca Keluaran 19 ayat 3 sampai 8. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 7, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban itu kepada Tuhan. Jadi, dalam perjanjian itu dikatakan, jika bangsa Israel mendengarkan firman Allah dan berpegang pada perjanjian hukum Taurat itu, maka bangsa Israel menjadi harta kesayangan Allah dari antara segala bangsa atau di antara bangsa-bangsa lainnya. Nah, apa saja perintah dan ketetapan dalam perjanjian hukum Taurat yang Musa terima di Gunung Sinai tersebut? Kita baca Imamat 27 ayat 30 sampai 34. Demikianlah juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Ayat 32, mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi, atau kambing domba, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Ayat 34, itulah perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi, perintah memberikan persembahan persepuluhan adalah bagian dari perjanjian hukum Taurat yang Musa terima di gunung itu, atau masuk dalam perjanjian hukum Taurat. Kita baca Ulangan 5 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Ayat 2, Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Jadi, firman Tuhan katakan perjanjian hukum Taurat itu bersifat mengikat bagi bangsa Israel, dan bukan dengan nenek moyang bangsa Israel. Kita baca Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub atau Israel, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20, Allah tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi firman Tuhan katakan perjanjian hukum Taurat tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lainnya,
karena perjanjian itu mengikat bagi bangsa Israel. Jadi persepuluhan wajib atau suatu keharusan bagi bangsa Israel. Jika ada dari bangsa Israel tidak memberikan persepuluhan, Imamat 27 ayat 31 katakan mereka dikenakan denda dengan menambah 1/5 dan memotong korban untuk menghapus kesalahan mereka. Maliaki 3:8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persekutuan dan persembahan khusus. Jadi persembahan persekutuan itu milik Tuhan. Tidak membayangkannya sama dengan mencuri milik Tuhan, merampok milik Tuhan. Saya tidak tahu apakah tuduhan si Ezra itu diperuntukkan bagi penganut Yudaisme yang berada di Israel atau kepada orang-orang dari bangsa-bangsa lain, termasuk orang Yahudi yang sudah menerima Yesus dan yang menuruti hukum Kristus di bawah perjanjian baru. Untuk memperjelas apakah tuduhan si Ezra itu benar, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak memberi persepuluhan disebut pencuri dan perampok milik Tuhan, kita baca Maliaki 3 ayat 6 sampai 12. Dikatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub atau Israel tidak akan lenyap. Ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Ayat 8, namun kamu menipuku. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ayat 10, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa atau bangsa-bangsa lain akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu, bangsa Israel, akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jadi sangat jelas firman Tuhan katakan di ayat 6 dan 7, Tuhan mengingatkan lagi bangsa Israel yang hidup di zaman Nabi Maliaki bahwa Tuhan tidak berubah sejak zaman nenek moyang bangsa Israel. Sejak Musa menerima perjanjian hukum Taurat yang mengikat itu di Sinai dan disampaikan kepada nenek moyang mereka atau bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk atau keras kepala. Namun Allah tetap sabar membimbing bangsa itu hingga zaman Nabi Maliaki untuk dijadikan bangsa yang istimewa agar beda dari bangsa-bangsa lainnya. Maliaki 3 ayat 12 dikatakan agar bangsa-bangsa lain menyebut Israel bangsa yang berbahagia. Jadi tidak ada alasan bagi para pendeta upahan untuk memanfaatkan ayat 10 dipakai sebagai tagihan untuk mengelabui atau menipu bangsa-bangsa lainnya, khususnya orang-orang Kristen yang hidup di bawah hukum Kristus atau dalam perjanjian baru. 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kamu mempunyai hak yang lebih besar? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukan bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Di video tersebut, si Ezra mengutip 1 Korintus 9 ayat 12 hingga ayat 17 sebagai alasan para penginjil harus menerima upah. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18 agar lebih mudah untuk kita pahami. Ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri,
sebab itu adalah keharusan atau kewajiban bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku memberitakan Injil tanpa upah. Jadi dikatakan di ayat 16, Rasul Paulus memberitakan Injil adalah suatu keharusan atau wajib sebagai tugas penyelenggaraan dari Allah. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 1-2. Dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai kehendak Allah dan pengabdian diri. Jadi Rasul Petrus mengingatkan para penatua menggembalakan kawanan domba dengan sukarela dan pengabdian diri, karena itulah kehendak atau keinginan Allah dan perintah Yesus. Jika pemberitaan itu atas kehendak atau keinginan kita sendiri, maka kita menjadi seorang upahan atau pendeta upahan. Matius 10 ayat 7-8, Yesus perintahkan kepada para muridnya memberitakan Injil dengan cuma-cuma, karena mereka juga mendapatkan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17, Yesus menawarkan kepada setiap orang air kehidupan atau kabar keselamatan dengan cuma-cuma. 2 Korintus 11 ayat 7, para rasul memberitakan Injil dengan cuma-cuma. Pertanyaannya, mengapa para rasul atau murid wajib bekerja? Pertama, kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 9. Dikatakan, para rasul bekerja siang malam agar tidak menjadi beban bagi siapapun di antara para domba atau jemaat Allah. Jadi, para rasul bekerja agar tidak menjadi beban para domba atau para jemaat Allah. Yang kedua, kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 34 dan 35. Dikatakan, para rasul tidak lalai bekerja keras selain untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau hidupnya, juga harus atau wajib membantu orang-orang yang lemah. Jadi selain memenuhi kebutuhan hidupnya, para rasul juga menggunakan hasil dari jerih payahnya untuk membantu orang-orang yang lemah atau yang berkekurangan. Yang ketiga, kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Dikatakan, para rasul bekerja siang malam sebagai teladan yang harus atau wajib diikuti oleh para hamba Tuhan. Jadi yang ketiga dikatakan, para rasul memberi teladan yang wajib atau harus dilakukan oleh para hamba Tuhan. Luar biasa pengorbanan dan tanggung jawab para murid Yesus sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Dengan pengorbanan seperti itu, 1 Petrus 5 ayat 4 mengatakan upahnya ialah mahkota kemuliaan. Jadi bukan duit atau uang atau gaji dan tunjangan pensiun. Apakah saudara melihat di sekitar Anda yang mengaku sebagai hamba Tuhan mengikuti teladan Yesus dan para muridnya? Atau sebaliknya? Saudara jawab sendiri. Kita baca Yohanes 10 ayat 8-13. Yesus katakan pendeta atau gembala upahan disebut perampok, pencuri, dan pembunuh. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan, orang yang tidak bekerja dan yang tidak memenuhi kebutuhan keluarganya jangan diberi makan, dan juga disebut murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Walaupun perjanjian baru tidak pernah memerintahkan memberi persembahan persepuluhan, perintah itu ada dalam perjanjian lama.
Dan tidak pernah ada satu ayat di dalam perjanjian baru yang menghapuskannya atau membatalkannya. Di video tersebut, si Ezra katakan, walaupun dalam perjanjian baru tidak pernah memerintahkan memberi persembahan persepuluhan, perintah itu ada dalam perjanjian lama. Dan tidak pernah ada satu ayat dalam perjanjian baru yang menghapuskannya atau membatalkan. Hebat juga argumen si Ezra, seakan-akan meyakinkan bahwa kita dari bangsa-bangsa di luar Israel atau Yahudi dilibatkan sehubungan dengan persepuluhan. Yang pasti orang Kristen di luar bangsa Israel tidak pernah dilibatkan atau terlibat dalam perjanjian hukum Taurat yang Musa terima di Gunung Sinai, atau bangsa-bangsa lain tidak pernah mengenal hukum itu, sesuai yang dikatakan di Mazmur 147 ayat 20. Bangsa-bangsa lain tidak mengenal hukum itu atau perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan. Saya akan jawab sesuai pesan Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani atau Yahudi yang sudah menerima Yesus dalam hukum Kristus atau dalam perjanjian baru. Kita baca Ibrani 10 ayat 5-8, dikatakan, karena itu ketika Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Ayat 8, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi Yesus tidak menghendaki orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang sudah menerima Yesus mengikuti peraturan dan ketetapan hukum Taurat. Seperti korban bakaran, persembahan buah sulung, termasuk persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Kita baca Efesus 2 ayat 11-16. Saya baca ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya atau bangsa Israel dan bangsa-bangsa di luar Israel menjadi satu manusia baru di dalam dirinya atau di dalam Yesus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya dalam hal ini bangsa Israel dan bangsa-bangsa di luar Israel di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bangsa-bangsa lain, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi melalui kematian Yesus, hukum Taurat yang mengikat bangsa Israel itu dibatalkan, agar bangsa-bangsa lainnya bersama dengan bangsa Israel ikut menjadi anggota-anggota keluarga Allah di dalam Yesus Kristus. Kita baca satu pengingat bagi orang-orang Yahudi atau Israel, termasuk kita yang sudah menerima Yesus, agar tetap waspada. Galatia 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi sebagai orang Kristen patut menghargai kasih karunia dari Allah, yaitu melalui pengorbanan Yesus atau kematiannya. Sebab kita sebagai bangsa-bangsa di luar Israel atau yang dulunya disebut bangsa yang jauh atau tidak mengenal Allah, diberi kesempatan untuk menjadi anggota keluarga Allah melalui Yesus Kristus. Demikian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar saudara dapat mengikuti video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.